Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera untuk saudaraku semuanya. Salam dari saya, Isa Perang Alam. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai benarkah jimat penglarisan bisa digunakan untuk meningkatkan usaha ataupun bisnis dari saudaraku semuanya. Namun seperti biasanya, sebelum saya membahas lebih lanjut akan hal ini, saya berdoa kepada Sang Yang Sejati, Tuhan Yang Maha Esa, agar senantiasa melimpahkan kenikmatan, kerejekian, dan apa yang menjadi hajat bagi saudara semuanya dikabulkan oleh Gusti Penguasa Jagat, Tuhan Yang Maha Esa. Berbicara mengenai jimat penglarisan, hal ini merupakan sebuah tradisi yang mana dijalankan oleh para leluhur kita. Leluhur kita melaksanakan hal tersebut karena ada dari sebagian orang yang tidak ingin mempelajari ataupun memiliki energi spiritual penglarisan secara wujud yang bisa masuk ke dalam tubuh seseorang. Makanya energi dari jimat penglarisan tersebut dimasukkanlah ke dalam sebuah wadah. Apakah wadahnya berupa raja, ataukah wadahnya berupa pusaka, ataukah wadahnya berupa mustika. Dari hal-hal inilah maka tradisi tersebut, keyakinan tersebut sampai saat ini masih dijalankan. Namun ketika berbicara mengenai masalah tradisi spiritual, apakah hal ini diperbolehkan dan diajarkan secara Islami? Memang tradisi ini ada beberapa kalangan guru spiritual yang menentang akan hal ini karena ada beberapa kekhawatiran. Yang pertama, ditakutkan bahwasanya khodamnya akan mengganggu orang yang berniaga, orang yang mempunyai bisnis. Hal tersebut bisa terjadi jika khodam yang dimasukkan ke dalam sebuah benda merupakan khodam dari jin pariwangan ataupun jin fasik yang memang jin tersebut bukan dari bagian khodam spiritual yang mumpuni. Karena jika hanya dimasukkan sembarangan khodam, memang bisa membantu secara spiritual, namun akan berdampak buruk pada orang yang memiliki khodam tersebut. Maka dari hal tersebut, jika saudaraku ingin memanfaatkan agama spiritual berupa jimat penglarisan, ataukah mustika penglarisan, ataukah pusaka untuk penglarisan, maka hal yang perlu dilakukan pertama yaitu memastikan apakah pakar spiritual tersebut bisa membimbing secara spiritual. Membimbing secara spiritual yang berkenaan dengan masalah energi spiritual, apakah membimbing secara spiritual yang berkenaan dengan masalah etikat keyakinan. Karena bisa jadi yang dimasukkan dalam jimat tersebut merupakan jin pariwangan ataupun jin-jin fasik yang memang tugasnya untuk mematikan hati sanubari seseorang. Maka jika saudaraku memiliki jimat penglarisan ataupun jimat apapun, ketika sudah memilikinya ternyata kok ibadahnya males, kemudian tidak mau bergaul dengan seseorang, kemudian hatinya sering resah, bisa jadi yang dimasukkan adalah energi spiritual dari jin ataupun pariwangan yang memang tidak seharusnya ada di dalam jimat tersebut, yang tujuannya digunakan untuk masalah penglarisan. Jadi menurut beberapa kisah klien saya yang sudah berhasil, mereka itu berhasil karena ada beberapa tahapan. Yang pertama, mereka itu menyandarkan jimat penglarisan dari saya sebagai sarana wasilah, bukan sebagai sarana pemujaan. Karena ketika menganggap hal tersebut sebagai sarana pemujaan, bahwasanya jimat ini yang bisa membantu semuanya tanpa usaha, tanpa adanya bantuan dari Sang Yang Sejati, tanpa adanya bantuan dari Tuhan Yang Maha Esa, maka hal tersebut akan berdampak buruk, baik berupa niat dan akan membutakan hati sanubari seseorang.
Selain itu, mereka itu menjalankan tahapan proses dari saya secara tekun. Jadi ketika pertama belum berhasil, mereka melakukan sebuah muhasabah ataupun evaluasi. Apakah ketika melakukan laku penglebur sengkolo dengan laku mandigram apakah sudah benar? Kemudian ketika melakukan sebuah lelaku untuk menyatukan energinya, apakah sudah dijalankan dengan benar ataupun belum? Jadi nanti ketika mereka belum paham, baru mereka menghubungi saya. Mereka menghubungi saya itu karena dasar belum paham, bukan karena mengeluh. Karena sesuai yang diisyaratkan oleh guru sejati, bahwasanya seseorang yang selalu mengeluh, selalu resah, maka hal tersebut bisa menutupi energi spiritual dalam diri seseorang. Kesimpulan dari penjelasan kali ini bahwasanya beberapa kisah dari saudara kita, alhamdulillah, diberikan jalan yang terbaik oleh Gusti Penguasa Jagat, Tuhan Yang Maha Esa, berkenaan dengan masalah bisnisnya yang sudah berkembang. Maka dari hal tersebut, jika saudaraku ingin mencontoh ataupun meniru dan juga melanjutkan kisah-kisah dari saudara kita yang lainnya, saya persilahkan jangan tunggu lama. Hubungi saya, untuk nomor saya sudah saya cantumkan di bagian deskripsi. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika dalam hal ini ada ucapan ataupun tindakan saya yang kurang berkenan untuk saudaraku semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera untuk saudaraku semuanya. Salam dari saya, Kisah Perang Alam.